Shalom Bapak Ibu kekasih. Selamat datang di ibadah keluarga Jemaat Efrata Bontang pada hari ini tanggal 15 April 2021. Terima kasih kepada keempat keluarga yang telah mempertemukan kita di dalam persekutuan kita pada malam hari ini. Mengawali ibadah kita pada malam ini, saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Mars Gereja Toraja. Mari bangkitlah gereja Toraja, persekutuan umat yang kudus. Tunaikan tugasmu, tugas mulia, memberitakan Injil Kristus di dunia. Wujudkanlah panggilanmu, sekutu bersaksi dan melayani. Puji Tuhan, muliakanlah dan jadilah berkat bagi dunia. Dan biar segala makhluk memuji Tuhanmu serta menyembah Dia selamanya. Kabarkanlah terus dalam kata dan karya, damai bagi semua. Bersoraklah hai isi dunia. Kita lakukan dari Mazmur 66. Bersoraklah hai isi dunia, kepada Allah nyanyilah. Besar dan tinggi sesungguhnya kemuliaan namanya. Katakanlah kepada Tuhan, Yahuwah dahsyatnya, perbuatanmu sekalian, seterumu mesti menyerah. Muliakan Tuhan bangsa bumi, pujianmu nyaringkanlah. Hidupkannya jiwa kami, dan kaki diteguhkannya. Kasih-Mu Tuhan kami puji, yang memberi percobaan. Begitu perak pun diuji, sebab hendak disucikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pertolongan kita dalam ibadah keluarga saat ini datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus besertamu. Dan bagimu juga.
Saya persilakan kepada keluarga Bapak Andarias Sudidi dan seterusnya nanti kepada Bapak Andarias Tula, Bapak Andarias Perdisi Turu dan keluarga Etiatri untuk menyampaikan kesaksiannya. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Shalom, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di gedung gereja ini dan seluruh keluarga yang melalui virtual Zoom di rumah masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita dalam mengikuti ibadah keluarga pada malam ini. Ibadah keluarga pada malam ini terdiri dari trio Andarias. Ya, jadi Andarias yang pertama yang disebutkan Ibu Penatua Budiaken Natalia, keluarga kami bersyukur dalam ibadah ini berkenaan dengan yang pertama bahwa tepat pada hari ini kami, saya dan Mama Dini genap berusia yang ke-25 tahun, usia pernikahan kami. Puji syukur bahwa Tuhan tetap menyertai kami dari tahun 96, 15 April 96 sampai saat ini 15 April 2021. Jadi genap 25 tahun. Pernikahan perak, Le. Ya, pernikahan perak. Puji syukur bahwa hari ini tepat 25 tahun. Kami juga bersyukur beberapa karunia Tuhan, anugerah Tuhan kepada keluarga kami, baik kepada anak-anak kami yang kami telah catat dalam beberapa catatan untuk didoakan nanti dalam doa syafaat. Jadi kesaksian kami dari keluarga Andarias Sudidi, kami rasakan berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan adapun masalah-masalah yang kami hadapi, itu bukan menjadi persoalan yang tidak bisa teratasi, karena kami tetap berharap kepada Tuhan dan selalu berserah kepada Tuhan. Dan setiap masalah yang kami hadapi selalu ada solusi yang diberikan oleh Tuhan. Saya kira itu saja yang kami boleh sampaikan. Terima kasih dan shalom. Shalom, selamat malam dan terima kasih kepada pemimpin liturgis yang memberikan kesempatan kepada kami pada malam ini untuk menyampaikan ungkapan rasa syukur kami kepada Tuhan bahwa kasih dan pertolongan Tuhan tidak berkesudahan yang kami rasakan di dalam keluarga kami hingga pada saat ini. Kami sekeluarga ya tetap dalam keadaan sehat. Ya, kalau dalam bahasa Toraja ya bahwa tangki kembang lareken itu Pak Kamasian na pumatua rampoloko kami atau ya di papayan lako kaleki dalam sekeluarga. Nah, walaupun dalam menjalani kehidupan sehari-hari ada begitu biasa ada pergumulan, tetapi itu tidak akan mengurangi rasa syukur kami kepada Tuhan bahwa dan tidak menghalangi kami untuk bersyukur kepada Tuhan karena kami selalu merasakan bahwa pertolongan Tuhan senantiasa nyata di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Jadi mungkin ada beberapa pokok-pokok doa yang kami sudah tulis yang akan didukung dalam doa dalam keluarga kami. Semoga kasih Tuhan senantiasa limpah dalam hidup kami. Terima kasih. Ya, shalom, selamat malam
bagi kita semua yang hadir di tempat ini, dan buat anggota jemaat yang melakukan Zoom dari rumah. Ya, pertama-tama kami dari keluarga Andarias ketiga mengucapkan terima kasih juga buat kesempatan yang diberikan kepada kami, keluarga kecil kami, untuk boleh bergabung di tempat ini dalam ibadah keluarga bersama. Kita bersyukur bahwa perkenan Tuhan untuk setiap kita terus kita rasakan di masing-masing pribadi kita, hingga kita tetap diberikan kesehatan, sehingga kesempatan ini kita boleh mengadakan kebaktian. Dan kami, kesaksian kami dalam keluarga kecil kami bersyukur bahwa Tuhan tetap peliharakan kami dalam kehidupan kami, terus dalam mendidik Danon dalam masa pertumbuhannya. Mungkin salah satu pokok doa kami nanti juga berdoa buat Danon dalam masa bertumbuh. Mungkin tahun ini kalau Tuhan berkenan sudah masuk sekolah. Mudah-mudahan sudah bisa sekolah tatap muka. Karena memang anak kami Danon ini kemarin ada sedikit delay, speaking delay, jadi dengan mudah-mudahan dengan nanti sekolah bisa lebih lancar lagi. Dan ada beberapa pokok doa tadi juga sudah dikirimkan ke Bapak Pendeta ya, lewat WA Mama Danon, nanti akan dibawa dalam doa. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Untuk keluarga Bapak Elias Bit, mungkin ada sedang ikut dari rumah melalui Zoom. Oke, kalau enggak ada, terima kasih kepada ketiga keluarga yang telah menyampaikan kesaksiannya, yang nanti akan kita dukung bersama di dalam doa syafaat. Kita masuk ke dalam pembacaan Mazmur. Dari Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat 3. Kita baca secara berbalasan. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, di embun gunung Hermon yang turun, ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 84, tak kita menyerahkan. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita
Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Semoga suara saya jelas dan dari gedung gereja kami memohon maaf jikalau kita tidak tepat waktu dalam ibadah pada saat ini karena kendala pada alat, dan semoga tim multimedia ke depan akan semakin menata alat-alat kita. Baik, 4 keluarga, walaupun saat ini keluarga Bapak Eliabit belum bergabung, mungkin beliau masih di Samarinda atau di mana, tetapi kita berharap bahwa dalam persekutuan ini kita tetap menopang satu dan yang lain. Baik, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Baiklah, kita membaca, merenungkan firman Tuhan di dalam hikmat dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan berikan waktu dan kesempatan bagi kami kembali duduk sehati sepikir dalam persekutuan di Jemaat Efrata Bontang. Memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan lebih jauh akan merenungkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan memperdengarkan firman-Mu dan keluarga yang Tuhan pakai dalam persekutuan kami pada saat ini. Sehingga di bawah tuntunan Roh Kudus, kami akan memahami, mengerti firman Tuhan dan melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini saya pilih dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. 16 ayat. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Injil Yesus berkata, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang lain seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuan. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata,
Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu berikan kepada yang orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan secara khusus keluarga Bapak Andarias Bula, keluarga Bapak Andarias Perdi Situru, dan keluarga Bapak Andarias Sudidi, dan semoga ada keluarga Bapak Edi Liadit yang boleh hadir dalam ibadah pada saat ini. Demikianlah firman Tuhan, dan yang disebut berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setialah pada talentamu. Pak Andari Sudidi tadi mengatakan kami boleh bersyukur bahwa dihantar oleh Tuhan memasuki usia pernikahan yang ke-25 tahun. Perak ya. Iya. Dan saya kira 25 tahun perjalanan rumah tangga itu pasti, bukan lagi mungkin, pasti dijalani dalam suka dan duka. Dan saya kira juga keluarga Bapak Andarias Bula, keluarga Bapak Andarias Perdi Situru dalam rumah tangga yang mungkin sudah dijalani lebih dari Pak Andarias Sudidi, sudah juga mengalami hal yang sama. Dan jikalau pada saat ini boleh duduk sebagai suami istri dan juga buah dari pernikahan, saya kira semuanya terjadi karena sebuah kata, setia. Seandainya Pak Andarias Pak Andarias Perdi Situru, raka Pak Andarias Bula, raka Pak Andarias Sudidi tidak setia pada masing-masing pasangan, mungkin saja saat ini tidak duduk bersama kan. Tetapi saya kira pada sebuah refleksi kita diantar pada kata setia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berbicara tentang talenta, ada dua makna di balik kata talenta. Dalam tradisi Yahudi, makna talenta yang pertama itu menunjuk kepada berat. Jadi biasanya satu talenta itu 34 kg. Kalau dikonversi ke kilogram, itu dalam pemaknaan yang pertama. Kemudian makna yang kedua, talenta juga itu menunjuk kepada uang. Jadi satu talenta itu 6.000 dinar. Kalau dikonversi ke rupiah, 5 talenta itu miliar. Jadi satu dinar itu kalau dikonversi ke rupiah 47.000. 47.000 dikali 6.000 dinar sungguh banyak. Dan rupanya 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta ini dipakai oleh Tuhan untuk menggambarkan bahwa pertama, Tuhan itu luar biasa dalam menyatakan dan memberi apa yang Dia inginkan kepada anak-anaknya untuk kemudian dipertanggungjawabkan.
Nah, konteks bacaan kita pada saat ini, Yesus menggambarkan kerajaan sorga atau kerajaan Allah itu dengan sebuah perumpamaan yang sangat sederhana. Saya sudah pernah mengatakan mungkin di sini atau di beberapa tempat, saya bilang luar biasa Tuhan Yesus itu. Selalu menggunakan perumpamaan, artinya Tuhan Yesus mau menggambarkan kerajaan Allah, kerajaan sorga itu dalam bahasa yang sederhana, yang begitu cepat diterima dan dipahami oleh orang. Jadi salah satu yang dipakai oleh Tuhan adalah perumpamaannya ke bahasa Toraya di Pak Pasusian. Sabak memang torak ke Pak Pasusian dipakai made iliu dipahami. Dan Yesus menggunakan beberapa perumpamaan dalam pengajarannya selama 3 tahun. Dan termasuk bacaan kita pada saat ini. Dia menggambarkan bagaimana kemudian Tuhan memberikan sebuah tanggung jawab, dan di balik tanggung jawab itu Tuhan mau melihat sejauh mana engkau mempergunakan tanggung jawab itu. Jadi tanggung jawab dalam bahasa bacaan kita pada saat ini talenta diberikan oleh Tuhan. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Bukan berarti bahwa Tuhan membeda-bedakan, tidak. Tetapi Tuhan melihat potensi orang yang diberikan. Jadi kalau misalnya 5 talenta diberikan kepada seseorang, Tuhan melihat potensi orang itu. Kemudian 2 talenta dan 1. Bukan berarti bahwa Tuhan membeda-bedakan, tidak. Jadi sebuah tanggung jawab, sebuah tugas diberikan oleh Tuhan Yesus. Kalau berangkat dari perumpamaan ini, pemilik tanah itu kepada hamba-hambanya untuk kemudian dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dan di balik tanggung jawab itu Tuhan mau melihat sejauh mana engkau memainkan peran itu. Makanya ada 2 tipe sebenarnya pada 3 orang hamba ini. Yang 5 dan 2 1 tipe. Apa tipenya? Mereka baik dan setia. Menerima kepercayaan dan tanggung jawab itu, lalu kemudian mengembangkan dan mengelolanya sehingga menghasilkan setia. Sedangkan yang 1 hamba ini, 1 karakter, 1 tipe. Kalau dalam bahasa kita tadi, bukan Tuhan Yesus. Pemilik tanah itu atau tuannya mengatakan, hai kamu hamba yang jahat dan malas, berarti tipe yang kedua. Tipe yang pertama baik dan setia, kemudian yang kedua jahat dan malas. Tentunya ada perbedaan. Di mana perbedaannya? Perbedaannya ada pada hasilnya. Jadi dari bacaan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesus mau menggambarkan, mau menjelaskan kepada banyak orang bahwa Allah itu sungguh baik. Allah itu memberikan ruang dan waktu kepada anak-anaknya untuk mengembangkan, mempertanggungjawabkan, mengelola, dan menggunakan dengan baik apa yang Tuhan beri masing-masing mereka. Dan dari bacaan ini sangat jelas bahwa ternyata ada 2 tipe yang melekat pada para hamba itu, dan kalau kemudian kita bawa dalam konteks kehidupan kita, tipe ini juga yang melekat dalam kehidupan semua orang. Jadi ada yang baik dan setia, ada yang jahat dan malas. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang Tuhan mau katakan melalui perumpamaan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Pertama, saya juga biasa mengatakan di ibadah pemuda, saya bilang, adik-adik pemuda saat ini berada dalam sebuah perjuangan untuk meraih sebuah identitas. Kalau kita keluarga, sebenarnya kita sudah mendapat kerjaan di keluarga dan di lingkungan kita. Sedangkan anak-anak muda itu sementara berjuang untuk meraih identitas mereka. Saya katakan bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki talenta yang Tuhan beri untuk dikelola. Persoalannya adalah kembali kepada kita. Karena ketika kita diberi tanggung jawab
apakah di tempat kita kerja, di pelayanan kita, berhasil tidaknya, baik buruknya itu kembali kepada kita dalam memandang tanggung jawab itu, atau bagaimana kita menerima setiap tanggung jawab yang diberikan, apakah dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dari perspektif iman kita. Sederhananya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada diri kita, Tuhan memberi tanggung jawab yang harus dikerjakan. Apakah tanggung jawab dalam mengelola pekerjaan, perusahaan, mengelola dan mempertanggungjawabkan disiplin ilmu yang Tuhan sudah beri, pengetahuan, harta, dan juga pelayanan yang Tuhan mandatkan kepada kita. Berhasil tidaknya tergantung bagaimana kita memandang itu sebagai sebuah anugerah. Nah, rupanya dari bacaan kita pada saat ini, satu hal yang menjadi keberhasilan dua hamba ini yang menerima 5 dan 2 talenta itu bukan berbicara tentang banyaknya, tetapi mereka berhasil karena mereka memandang inilah kesempatan untuk mempertanggungjawabkan sebuah kepercayaan yang diberikan. Dan rupanya mereka melakukan dalam 2 hal. Mereka melakukan dengan baik dan setia. Lalu apa buah dari kebaikan dan kesetiaan itu? Tuhan Yesus kemudian pada ayat yang ke-21 mengatakan, maka kata tuannya itu, ini sebuah perumpamaan, tetapi sebenarnya Tuhan itu menunjuk kepada Allah atau Tuhan Yesus, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi artinya apa? Buah dari kebaikan dan kesetiaan melakukan sebuah perkara terhadap penerima 5 dan 2 talenta ini, mereka diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Nah, kenapa mereka diberikan tanggung jawab perkara yang lebih besar lagi? Karena Tuhan melihat bahwa setia sekali orang ini. Dan tidak akan mungkin sebuah perkara tanggung jawab yang lebih besar akan dipercayakan kepada seseorang kalau dia memang tidak setia dan tidak berhasil pada satu perkara yang sebelumnya. Sama dengan hamba penerima 1 talenta kan. Dia tidak setia dan tidak baik. Dan pada akhirnya dia tidak menerima buah dari itu. Justru malah petaka yang dia dapatkan. Artinya apa? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pertama yang kita pelajari dari firman Tuhan ini tentang perumpamaan talenta, kita diajar untuk melakukan tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kita harus dengan kebaikan dan kesetiaan. Nah, berbicara tentang setia, ini yang harus kita refleksikan. Karena tidak semua orang setia terhadap tanggung jawab, terhadap apa yang dimandatkan kepada mereka. Ada orang yang mengerjakan sesuatu karena hanya mau memperoleh laba atau keuntungan dari itu, sehingga ya mengerjakan sesuatu dengan tidak penuh dengan ketulusan. Sehingga ketika kemudian dia melakukan itu dan tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia tinggalkan. Saya pernah membaca sebuah cerita, seorang cleaning service di Arab, di perusahaan Aramco. Ya mungkin Bapak Raya tahu Aramco itu ya. Kalau orang-orang kapal pasti tahu perusahaan ini, perusahaan minyak terbesar di Arab. Kalau di Indonesia Pertamina. Pernah saya membaca sebuah artikel mengisahkan tentang orang ini. Awalnya dia adalah seorang cleaning service. Kemudian datanglah seorang bos dari Amerika. Dia datang ke perusahaan di mana dia bekerja sebagai seorang cleaning service. Dan orang itu memandang pekerjaan orang ini sebagai pekerjaan yang tidak berarti. Tetapi sang cleaning service ini setia melakukan pekerjaannya, setia. Dan ternyata kesetiaan melakukan pekerjaan itu dilihat oleh bos di mana dia bekerja. Dan pada akhirnya kesetiaan itu membawa dia pada level yang tinggi. Dan di akhir cerita itu diceritakan bahwa dia kemudian menjadi salah seorang bos di Aramco. Apa yang membawa
Indikator apa yang membawa dia sampai pada level itu? Kesetiaan. Jadi memang luar biasa kesetiaan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ternyata kesetiaan itu menghasilkan buah yang lebih. Bahkan terkadang di luar dari jangkauan berpikir kita. Dalam perumpamaan ini dikatakan bahwa karena engkau baik dan setia pada perkara yang kecil, maka aku memberikan perkara yang lebih besar. Seperti yang saya katakan tadi, ada buah dari kesetiaan dan kebaikan. Dan saya kira inilah yang perlu diteladani dari perumpamaan atau dari firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa ternyata Tuhan menuntut kita untuk setia pada segala hal, terutama dalam pelayanan kita. Saya mengatakan tidak sedikit orang Kristen yang orientasinya pada hal-hal yang duniawi. Memang tidak salah, memang kita butuh, memang kita perlu selama kita hidup dalam dunia ini. Tetapi jangan kemudian orientasi itu yang lebih dominan daripada orientasi kehidupan kita yang betul-betul berada dalam kekuasaan Tuhan. Ya. Dan itulah yang dikatakan oleh pengkhotbah bahwa segala sesuatunya adalah kesia-siaan. Artinya apa? Tuhan juga mengatakan berdoa dan bekerjalah. Artinya dalam menjalani kehidupan ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kehidupan kita itu harus balance. Dan yang paling terutama dari keseimbangan itu adalah bagaimana kita setia pada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan beri, terutama dalam pelayanan baik sebagai seorang majelis gereja, pengurus OIG, guru sekolah minggu, dan sebagainya. Karena ya tidak bisa disangkali. Terkadang posisi majelis gereja itu memang diincar oleh beberapa orang karena melihat bahwa itu adalah batu loncatan untuk menaikkan status. Kalau kemudian ada orang yang memahami seperti itu, sangat salah. Karena justru menjadi seorang majelis gereja, apakah dia pendeta, penatua, dan diaken, berarti kita harus memposisikan diri kita sebagai seorang hamba Tuhan untuk melakukan pelayanan kepada Tuhan melalui pelayanan terhadap jemaat. Nah, disinilah pergumulannya karena terkadang baik kita sebagai seorang majelis, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, ketika Tuhan memperkenankan kita untuk melayani, terkadang kita tidak setia. Terkadang kita menginginkan peribadahan kita betul-betul teduh dan dinikmati oleh orang, tetapi kita tidak setia untuk menuju ke sana. Nah, itulah yang dirindukan oleh Tuhan sebenarnya. Kesetiaan untuk melakukan sesuatu supaya di balik kesetiaan itu Tuhan memberi sesuatu yang menjadi sukacita bagi kita. Kemudian yang ketiga, kita bawa dalam konteks kehidupan keluarga. Kalau saat ini ya saya mau mengatakan saya salut juga terhadap komisi pelayan ini, sahabat napamisa te keluarga yang semua diawali dengan andarias dalam sebuah ibadah keluarga. Tapi yang mau dikatakan firman Tuhan ini juga mau mengajar kepada semua keluarga, bukan hanya keluarga yang beribadah pada saat ini menjadi tempat mempersatukan kita, tetapi kita semua bagaimana kemudian menempatkan diri kita dalam kesetiaan dalam segala hal. Kalau kemudian keluarga menikmati perjalanan usia pernikahan, itu bisa terjadi karena kesetiaan. Saya kira ini juga yang harus dilakukan dalam berbagai hal, sendi-sendi kehidupan kita. Setia dalam berbagai hal. Dan saya kira ini juga yang harus dipercakapkan, yang harus diteladankan kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita juga setia pada, mulai setia pada perkara yang kecil. Karena Alkitab sangat jelas Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengajarkan kepada kita, siapapun yang setia pada perkara yang kecil, mempertanggungjawabkan semua apa yang Tuhan berikan kepada kita, maka di sana Tuhan memberikan perkara yang lebih besar lagi, tanggung jawab yang lebih besar. Saya kira kita semua yang hadir pada saat ini tidak memulai sebuah kesuksesan dari atas kan? Pasti kita mulai segala sesuatunya dari bawah. Karena kesuksesan memang itu diraih ketika di dalamnya ada kesetiaan, tanggung jawab, konsistensi, komitmen, dan syukur. Saya kira itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, sehingga
Melalui firman Tuhan pada saat ini kita akan kembali dalam kehidupan kita bahwa ternyata memang tanggung jawab talenta yang Tuhan berikan kepada kita bukan untuk dikungkung, bukan dimiliki untuk pribadi kita, tetapi betul-betul bagaimana supaya tanggung jawab itu bisa dinikmati, hasilnya bisa dinikmati oleh orang lain ataupun orang yang ada di sekitar kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sebuah kesadaran marilah kita melanjutkan kehidupan ini. Baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah kebersamaan dengan orang lain. Satu hal yang harus kita lakukan adalah perlihatkanlah kepada mereka, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita bahwa kehidupan orang Kristen itu adalah kehidupan yang setia pada tanggung jawabnya dan juga kesetiaannya mengembangkan apa yang ada pada dirinya. Sehingga ketika itu dikembangkan, dipertanggungjawabkan dalam kesetiaan, maka orang akan menikmati dan merasakan apa yang ada pada diri kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah terus melanjutkan kehidupan ini, marilah terus mengembangkan apa yang ada pada diri kita, sebab ketika kita tidak setia, bertanggung jawab, dan tidak mengembangkan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, maka Tuhan akan menuntut semua itu daripada kita. Dan berbahagialah kalau kita dalam sebuah kesadaran iman akan mempertanggungjawabkan itu dan mengembangkannya, dan di atas semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tiba waktunya bagi kita untuk memberikan tanda syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah. Aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Mengiringi persembahan kita, ku dengar panggilan Tuhan. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, pikul salib, pikulah aku.
Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Pokok doa ada yang telah disampaikan kepada saya via WA. Jadi pokok doa ini akan saya lihat pada Android saya. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, masih adakah? Dan ada tambahan doa tadi dari Bapak Axel, anak kekasih Axel kurang sehat, demam, dan juga Bapak Elia Junar juga kurang sehat. Masih adakah dari Bapak Ibu? Puji Tuhan. Jadi, Dari bantu dalam doa. Dari Ibu Damaris, bantu dalam doa karena saya berobat jalan. Karena di tensi kemarin, tensi saya tinggi, asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Jadi bantu dalam doa. baik. Masih ada? Ya, selamat malam, Pak. Dari Valen, Pak. Mohon dukungan doa. Rencana hari Selasa mau ke Sangatta, mau operasi itu lepas pen. Terima kasih. Baik. Masih ada? Siapa? Baik. Kita juga akan berdoa untuk anak kekasih Sri ya, yang tadi dioperasi. Dan juga Bapak Budi yang sementara dalam proses pemulihan. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan juga dalam duka cita yang jika Tuhan berkenan hari Sabtu pagi berangkat ke Sulawesi. Masih adakah? Ada Pak Pendeta, selamat malam. Ibu, anak Sri Wahyuni yang lagi operasi gigi tadi di RSUD. Udah Kak? Bahagialah setiap orang yang setia pada tanggung jawab perkara yang kecil. Sebab di balik kesetiaan itu ada berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Berilah hikmat bagi kami ya Tuhan, untuk tidak sama seperti dengan orang yang menerima tanggung jawab, yang menerima talenta untuk dikembangkan, dilakukan, tetapi justru mendiamkan. Dan janganlah kami termasuk seperti penerima satu talenta ini, tetapi apapun yang Tuhan beri kepada kami, untuk kami lakukan, kami kerjakan, semuanya kami lakukan dengan penuh kesetiaan, mengandalkan Tuhan, dan bersyukur di atas semuanya itu. Tuhan, kami boleh mengangkat puji dan syukur
bahwa Tuhan memberi waktu dan kesempatan bagi kami untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah hikmat daripadamu memampukan kami untuk terus mempertanggungjawabkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga kami boleh menata, kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami, kehidupan kami dengan baik, dan di atas semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Bersama dengan keluarga Bapak Libit, Bapak keluarga Andreas Bula, keluarga Bapak Andreas Ferdi Situru, dan keluarga Bapak Andreas Sudidi, kami mengangkat puji dan syukur kepadamu Tuhan. Karena Tuhan memakai 4 keluarga untuk kami bersekutu, baik di rumah Tuhan dan di masing-masing rumah kami. Dan biarlah persekutuan ini akan terus terjalin indah dan akan kami kembangkan sehingga di dalamnya kami akan terus menikmati kasih karunia dan kasih persaudaraan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk keluarga Bapak Andreas Sudidi. Mereka sungguh bersyukur atas kesehatan yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Dan semuanya sungguh indah bagi mereka. Kami juga boleh bersyukur ya Tuhan bahwa pada hari ini mereka boleh menikmati ulang tahun pernikahan yang ke-25 tahun. Mereka boleh menjalani pernikahan dalam suka dan duka. Dan jikalau pada saat ini mereka menikmati pernikahan yang ke-25, semuanya terjalani karena kesetiaan. Sebab Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk setia terhadap ikatan yang Tuhan telah anugerahkan, baik kepada Pak Andreas Sudidi bersama dan istri, maupun kepada kami semua. Karena itu ya Tuhan, berkatilah ucapan syukur mereka atas 25 tahun perjalanan pernikahan. Dan biarlah pernikahan ini akan terus berada dalam kasih karunia Tuhan. Dan bukan hanya berhenti pada usia yang ke-25, tetapi sampai Tuhan berperkara dalam kehidupan Bapak Andreas Sudidi bersama dan istri kekasih. Tuhan, jikalau saat ini mereka bersyukur, itu berarti mereka mengaminkan bahwa Tuhan sungguh luar biasa mengajar mereka untuk setia pada perkara kehidupan. Sehingga di balik kesetiaan itu mereka menikmati berkat Tuhan. Juga berdoa untuk Bapak Dini dalam tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai seorang pimpinan di tempat di mana dia bekerja. Kiranya Tuhan menopang dan hikmat dan kebijaksanaan. Dan Bapak Andreas Sudidi juga boleh bersyukur bahwa salah satu perkara yang cukup berat boleh selesai dengan baik, proses demo boleh berjalan dengan baik dan juga boleh selesai dengan baik. Semuanya berada dalam kendali Tuhan. Dan biarlah selanjutnya Bapak Andreas akan terus berkarya dan di balik semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk Mama Dini dalam mendampingi suami dan bersama dengan suami mendidik anak-anak yang Tuhan sudah anugerahkan. Tuhan pun menopang bahkan dalam tugas pelayanan di tengah-tengah persekutuan bersama dengan suami, Tuhan tetap memberkati. Ada di Samarinda, kiranya Tuhan menolong, memberkati dalam pekerjaannya dan juga dalam masa mudanya. Tuhan pun menjauhkan dari segala mara bahaya dan rencana-rencana jahat. Berdoa untuk Dian yang sementara magang di Jogja. Dan jikalau Tuhan berkenan, dia akan melanjutkan kuliah di Makassar. Tuhan pun berkati proses magang yang terjalani dan kerinduan untuk melanjutkan kuliah di Makassar. Biarlah semuanya boleh berjalan dalam kehendak Tuhan dan tiba harinya dia akan menyelesaikan dan meraih identitasnya dan di atas semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk Feli dalam pendidikan di tingkat SLTP. Tuhan berkati dalam masa remajanya sehingga dia akan terus memperlengkapi diri dan pengetahuan iman untuk juga kelak boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Keluarga juga boleh bersyukur bahwa Tuhan perkenankan anak kekasih kami Diki boleh diterima bekerja di salah satu perusahaan di Malaysia.
Tuhan, kami mengaminkan bahwa barang siapa mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan menambah berdoa untuk orang tua yang ada di Palopo dan di Toraja dalam masa tua, kiranya Tuhan tetap menjaga dan menopang serta memeliharakan kehidupan mereka. Berdoa untuk nenek di Toraja dalam menikmati lawatan Tuhan, cinta kasih dari anak cucu walaupun harus terpisah oleh ruang dan waktu. Berdoa untuk anak kekasih Danun dalam masa pertumbuhan, dan jikalau Tuhan berkenan tahun ini akan masuk SD. Kiranya Tuhan menopang dalam masa pertumbuhan, dalam perjuangan untuk masuk di sekolah dasar, biarlah Tuhan akan menumbuh kembangkan dalam iman dan juga secara fisik, dan anak kekasih akan terus menikmati lawatan dan pemeliharaan Tuhan melalui orang tua, melalui gereja. Tuhan berkati pekerjaan dan usaha keluarga Bapak Perdi Situru, biarlah semuanya boleh berada dalam kuasa dan kendali Tuhan. Berdoa untuk pembangunan rumah, karena Tuhan membukakan jalan, Tuhan berkati, mempersiapkan kepada mereka apa yang mereka butuhkan, dan rumah mereka boleh selesai dengan baik yang mereka tinggal. Berkhusus sebagai keluarga untuk adik yang masalah kehamilan, Tuhan mengasihi, biarlah proses kehamilan boleh dijalani dengan baik dan tiba harinya boleh melahirkan dengan penuh selamat. Juga berdoa secara khusus untuk kerinduan dan harapan Bapak Danun dan Mama Danun untuk kembali memiliki anak. Tuhan berkati cinta kasih mereka, harapan dan perjuangan mereka, biarlah semuanya terwujud pada waktu yang Tuhan tentukan. Dan biarlah kehidupan keluarga Bapak Perdi Situru Tuhan tetap memberkati. Berdoa untuk keluarga Bapak Andreas Bula, mereka bersyukur pun atas kesehatan dan kekuatan yang Tuhan limpahkan. Berdoa untuk Papa dan Mama Erni dalam tugas pekerjaan, Tuhan menopang, Tuhan mengasihi, biarlah setiap tugas dan tanggung jawab mereka boleh dikerjakan penuh tanggung jawab, mengandalkan Tuhan dan setia di dalamnya. Berdoa untuk Erni dalam pekerjaannya di Balikpapan, berdoa untuk Eman dalam pekerjaannya, Tuhan memberkati dan menopang, biarlah Erni dan Eman walaupun jauh terpisah dari keluarga dan juga bersama-sama dengan keluarga di tempat ini, boleh tetap mengandalkan Tuhan di dalamnya, dan atas semuanya itu nama Tuhan. Di karunia Tuhan. Juga berdoa ya Tuhan untuk rencana
Elwin mengikuti pelantikan di awal Juni. Biarlah semuanya jalan bawa kendali tuntunan Tuhan. Berdoa untuk orang tua di Lempo dan saudara serta rumpun keluarga dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan tetap menjaga dalam masa tua, memberkati dan mengasihi. Bapa di surga juga berdoa untuk Bapak keluarga Edi, lihat Bit. Kiranya Tuhan tetap menjaga dan memberkati dalam rumah tangga walaupun saat ini tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan, hamba-Mu juga datang berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan yang boleh mengambil bahagian dalam pelayanan pada malam hari ini. Berkati dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, anak cucu mereka, orang tua dan saudara-saudara. Dan biarlah Tuhan mengajar kami untuk setia melakukan apapun yang Tuhan karuniakan dan beri kepada kami untuk dikembangkan dan dipertanggungjawabkan. Juga berdoa untuk beberapa jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, anak kekasih kami Axel, Pak Elia Junar, anak kekasih Pak Budi, dan juga saudari kekasih kami Valen. Kiranya Tuhan berkati menolong sehingga melalui perawatan dari tenaga medis, makanan, minuman, dan obat-obatan, mereka akan peroleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Sebagian jemaat Tuhan sudah menjalani operasi, Pak Budi dan juga anak kekasih kami Sri, biarlah dari hasil itu mereka akan dipulihkan oleh Tuhan. Begitupun rencana anak kekasih kami Valen yang akan ke Sangatta untuk operasi membuka pen, kiranya Tuhan menolong, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan semua jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan akan sembuhkan pada hari yang Tuhan tentukan sendiri nantinya. Seluruh kehidupan persekutuan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati kami semua, bahkan pelayanan yang telah kami rencanakan melalui program dan harapan-harapan kami ke depan, Tuhan memberkati. Berkati tata usaha, berkati poster, biarlah Tuhan tetap menopang dan kesehatan, kekuatan, kesetiaan, sehingga di rumah Tuhan ini, melalui karya mereka, nama Tuhan dipuji dan disembah. Bapa di surga, kami juga telah memberikan ungkapan syukur kami, berkenanlah Tuhan memberkati, sehingga persembahan ini boleh dipakai dalam menata pelayanan dan terkhusus untuk dipakai mengasihi dan melayani sesama kami melalui pelayanan diakonia. Berdoa untuk saudara seiman, sebangsa dan setanah air kami yang ada di Jawa, NTT, dan NTB yang mengalami pergumulan karena bencana alam. Kami yakin bahwa Tuhan hadir di sana dan biarlah Tuhan mengajar kami juga untuk hadir dalam berbagai hal. Bapa di surga, ketika nantinya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami mohon Tuhan menuntun dan menyertai sehingga kami akan pulang dalam damai sejahtera Tuhan. Bapa di surga, ini doa kami, ini syafaat syukur kami bersama dan keluarga. Ampuni dosa kami, Tuhan, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita berdiri. Kiranya anugerah Kristus, kasih Allah abadi, dan karunia Roh Kudus atas umat diberi. Kiranya anugerah Kristus, kasih Allah abadi, dan karunia Roh Kudus atas umat diberi. Ketiganya
Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lanjutkanlah kehidupanmu, setialah, dan kembangkan apapun yang Tuhan beri kepadamu dalam tanggung jawab, dalam kesetiaan. Sebab orang-orang yang setia dalam perkara talenta, kesempatan yang Tuhan beri akan membawa dia menikmati kasih karunia dan berkat Tuhan yang selalu disediakannya. Karena itu pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Nenek Owen, Mama Gaby, Bapak Chelsea, akan melimpahkan kesembuhan, akan memberikan kekuatan dan penghiburan. Berkat Tuhan pun akan nyata dan limpah dalam kehidupanmu, dalam kesetiaanmu, dan kasih karunia Tuhan akan terus menjaga dan melawat kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dalam seluruh totalitas kehidupanmu, dan damai sejahteranya akan terus mengiringi langkah kehidupanmu malam hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mengakhiri ibadah kita menyanyikan himne Gereja Toraja. Gereja Toraja, gereja kudus, kepunyaan Allah yang maha kudus, gereja yang am, serta yang rasuli, tempat umat berteduh untuk mengabdi. Gereja Toraja dipanggil Tuhan, gereja Toraja dipilih Tuhan, memberitakan Injil, keselamatan bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat. Marilah naikkan puji dan syukur bagi Tuhan Allah, pencipta kita. Marilah serukan kemuliaan bagi Yesus Kristus yang menebus kita. Gereja Toraja dipanggil Tuhan, gereja Toraja dipilih Tuhan, memberitakan Injil, keselamatan bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat. Silakan duduk. Demikianlah rangkaian ibadah keluarga pada malam hari ini. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah melayani kita dalam ibadah. Para Kiki dan bagi kita semua, terima kasih hadirannya di dalam ibadah. Kita semua yang ada di rumah. Kami ucapkan selamat kepada keempat keluarga dan mewakili seluruh jemaat Tuhan, jemaat Ephrata, sampaikan selamat kepada Bapak Andari, Ibu Anika Sudidi atas ulang tahun pernikahan perak pada hari ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati. Terima kasih.